Ada pertanyaan dari Siti Marwah. Tapi saya ada orang ilmu kasepuhan, dia ada makhluk-makhluk yang masuk ke raga dan yang diandalkan makhluk itu dan kodam. Nah ini, entah kenapa kalau emak-emak yang komen tuh aneh-aneh ya. Entah kenapa tadi juga muncul emak-emak komen tuh komennya aneh-aneh. Jangan sok tahu loh gitu katanya. Wah ini emak-emak FB ya biasanya tipe-tipe kayak gini nih. Kita ulangi ya. Jadi si Siti Marwah ini bercerita bahwa dia kenal sama orang yang mengamalkan ilmu kasepuhan, kemudian karena mengamalkan ilmu kasepuhan itu ada makhluk-makhluk yang masuk ke tubuh dari si pengamal itu, kemudian si pengamal itu mengandalkan makhluk dan kodam-kodam yang masuk ke tubuhnya tadi. Ya memang betul, yang namanya manusia itu kan macam-macam, kita tidak bisa memukul semuanya sama rata sama rasa, nggak bisa Bapak Ibu ya. Ada orang yang mengamalkan ilmu kasepuhan tapi tidak mengandalkan kodam. Ada yang orang mengamalkan ilmu kasepuhan dan mengandalkan kodam. Ada orang yang tidak mengamalkan ilmu kasepuhan dan mengandalkan kodam. Ada orang yang tidak mengandalkan ilmu kasepuhan dan tidak mengandalkan apa-apa. Itu juga ada. Jadi ya sekali lagi orang itu macam-macam. Kalau memang ada orang yang mengamalkan ilmu kasepuhan dan mengandalkan kodamnya ya nggak masalah. Itu kan dia yang melakukan. Itu dia yang melakoni. Kalau dalam bahasa Bayra, nafsi-nafsi udah urusan sendiri-sendiri. Yang penting dia merasa ilmu itu bermanfaat bagi dirinya, dia merasa kodam itu bermanfaat bagi dirinya, silakan. Kecuali dia menggunakan ilmu kasepuhan untuk mengganggu orang lain, untuk merugikan orang lain, nah itu baru jadi masalah ya, baru jadi masalah. Selama tidak mengganggu orang lain, selama tidak merugikan orang lain, ya silahkan saja. Kalau bagi Mbak Wira gitu, itu udah nafsi-nafsi urusan sendiri-sendiri ya. Sama seperti konten-konten yang kemudian bertanya, lu puasa enggak, lu puasa enggak, lah itu kan udah nafsi-nafsi ya, belum menaulah urusan manusia dengan Tuhannya. Ya terserah dia mau puasa mau enggak. Lu kalau punya kodam ngapain disembah? Kodam itu bukan Tuhan, syirik lu dan sebagainya. Ya syirik urusan dia sama Tuhan kok, ngapain kita ikut campur, kan gitu. Kalau bagi Mbak Wira nafsi-nafsi ya. Jadi orang mau puasa atau tidak terserah suka-suka dia, orang mau punya kodam atau tidak terserah suka-suka dia. Bahkan ketika ada orang yang bilang, wah punya kodam lu syirik, lu menyembah selain Tuhan lu, ya lu kan nggak tahu hatinya orang kayak gimana. Kalau nggak tahu maka jangan suka menjustifikasi yang tidak-tidak, karena belum tentu loh orang yang punya kodam itu hatinya lebih busuk atau lebih bengkok daripada orang yang tidak punya kodam. Karena nyatanya 2024 banyak juga orang yang tidak punya kodam tapi yang disembah bukan Tuhan. Contoh, saya kalau nggak minum obat ini kepala saya pusing, berarti kan dia menganggap obat itu yang menyembuhkan pusingnya dia, padahal yang menyembuhkan pusing itu Tuhan. Saya kalau sakit, kalau nggak berobat ke dokter itu nggak bisa sembuh, seolah-olah dokter itulah yang menyembuhkan penyakit dia, padahal kan tidak. Dokter, obat itu kan wasilah aja, perantara aja. Adapun kesembuhan tetap asalnya dari Tuhan. Usaha nyata untuk menjemput kesembuhan itu kita minum obat, kita berangkat ke dokter, kan gitu. Jelas ya Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan dari siapa ini tadi? Orang awam 88. Mbah, punya kodam demon itu aman nggak Mbah? Aman bagi yang tahu, tidak aman bagi yang awam. Jadi kalau awam ya seperti orang awam 88 ini ya nggak aman. Itu kan sama seperti Mbah naik Ducati itu aman nggak Mbah? Aman bagi yang bisa nyetir. Kalau nggak bisa nyetir ya nggak aman. Mbah naik Expander itu aman nggak Mbah? Aman bagi yang bisa nyetir. Kalau nggak bisa nyetir ya bisa nyium Porsche seharga 8,9 miliar itu. Nah, itu nggak aman. Jadi aman bagi yang bisa nyetir. Tapi kalau nggak bisa nyetir ya nggak aman. Apakah demon itu ngaruh tuannya ke arah nggak baik Mbah? Jawabannya betul ya. Kalau nggak bisa ngontrol, betul. Apa tuannya bisa ngontrol demon itu? Jawabannya ada yang bisa, ada yang enggak. Tuan kan dilihat dulu tuan seperti apa. Ada tuan yang bisa ngontrol, ada yang tidak. Apapun itu, kalau Anda bisa ngontrol, bisa nyetir, ya bisa aman. Tapi kalau Anda nggak bisa ngontrol, nggak bisa nyetir, bahkan sepeda pancal pun nggak aman. Berapa banyak sih anak kecil yang ketabrak motor di jalan akibat naik sepeda kemudian belok nggak ngelihat belakang? Itu kan artinya dia belum bisa nyetir dengan baik, sehingga kemudian ketabrak sepeda motor. Itu cuma sepeda pancal, kita nggak usah ngomong Ducati, nggak usah ngomong Expander, nggak usah ngomong Porsche, nggak usah ngomong mobil Formula One, ngomong sepeda pancal aja kalau nggak bisa nyetir ya bahaya gitu ya. Semoga bermanfaat.